Perkenalkan, nama saya Muhammad Selamat, bisa dipanggil Selamat. Saya dari kelas 11 SMA IPS Terpadu. 1. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri. Prinsip memungutan pajak seperti ini dinamakan A. Keadilan, B. Ekonomi, C. Kesetaraan, D. Kepastian, E. Kemudahan pembayaran. Ini jawabannya C. Pembahasannya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat beberapa prinsip keadilan. Pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Prinsip kepastian. Pemungutan pajak dilakukan harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan adanya jaminan hukum. Prinsip kelayakan. Pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa membayar pajak bukan sebagai paksaan namun sebagai kewajiban yang dilakukan dengan tulus. Prinsip ekonomi. Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan harus lebih rendah dari beban pajak yang harus dibayar. Jadi prinsip pemungutan pajak yang tepat untuk soal di atas adalah prinsip ekonomi. 2. Terjadinya cost inflation di pasar barang ekspor ditunjukkan oleh pergeseran A. Kurva penawaran agregat ke kiri atas, B. Kurva permintaan agregat ke kiri bawah, C. Kurva permintaan agregat ke kanan atas, D. Kurva permintaan agregat ke kanan atas, D. Kurva penawaran agregat ke kiri atas, E. Kurva penawaran agregat ke kanan bawah. Jadi ini jawabannya A. Pembahasan inflasi dorongan biaya produksi. Cost inflation adalah inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi secara terus-menerus. Untuk lebih lanjutnya, perhatian penjelasan inflasi tersebut dengan kurva di bawah ini. Penurunan produksi ditunjukkan pergeseran kurva S1 ke S2. Pergeseran kurva penawaran, jumlah penawaran menurun dari Q1 ke Q2 dan menaikkan harga barang hasil produksi dari P1 ke P2. Apabila biaya produksi harus naik, maka harga akan naik lagi dari P2 ke P3. Jika ini terus terjadi, maka akan mendorong kenaikan terus-menerus dan keadaannya mengarah pada terjadinya inflasi. Jadi cost inflation timbul karena pergeseran kurva penawaran ke kiri ke atas. Yang ketiga adalah apabila bank sentral meningkatkan rasio neraca dengan wajib minimum, maka kemampuan bank ciptaan kredit bertambah, B. Dana mengikuti bank bertambah, C. Cadangan devisa berkurang, D. Suku bunga menurun, E. Uang beredar meningkat. Dan ini jawabannya adalah B. Pembahasan giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum GWM ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Jika Bank Sentral meningkatkan rasio cadangan wajib minimum, kemampuan bank menciptakan kredit berkurang dan uang menurun. Namun hal tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap cadangan devisa dan menurunkan suku bunga. Jadi jawabnya adalah dana mengaku di bank bertambah. Dan ini soal yang keempat, ini adalah soal yang terakhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga pasar. Faktor produksi tanah adalah 1. Jumlah produk yang dihasilkan, 2. Pertumbuhan produksi, 3. Jumlah angkatan kerja, 4. Lokasi. A. Jika 1 dan 2 dan 3 yang benar, B. Jika 1 dan 3 yang benar, C. Jika 2 dan 4 yang benar, dan D. Jika hanya 4 saja yang benar, E. Jika semua jawabannya benar. Jawabannya ini adalah D. Saya rekomendasi. Tanah adalah salah satu faktor produksi yang diperjuangkan di pasar umum pun meliputi semua gaya alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara, atau sering disebut sumber daya alam natural resources. Karakteristik faktor produksi tanah antara lain